Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan membahas tentang kepemimpinan PT Unilever Indonesia. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Langsung masuk ke pembahasannya. Pemimpin PT Unilever Indonesia. Pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dan memiliki otoritas manajerial. Ira Noviarti, Presiden Direktur Unilever Indonesia. Ibu Ira Noviarti diangkat sebagai Presiden Direktur oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 25 November 2020, yang efektif pada 1 Desember 2020. Berdasarkan standar perilakunya, Unilever menjalankan bisnis dengan jujur, berintegritas, terbuka, dan menghormati HAM, serta kepentingan karyawan dan mitra bisnis. Unilever berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan terbaik dalam hal harga dan kualitas yang aman untuk penggunaannya. Berdasarkan lingkungannya, Unilever berkomitmen untuk mengelola dampak lingkungan dan mengembangkan bisnis yang berkelanjutan. Melalui inovasi ilmiah, Unilever berusaha memenuhi kebutuhan konsumen serta menghormati kepentingan konsumen. Teori kepemimpinan awal. Teori kepemimpinan awal berfokus pada teori karakter pemimpin dan teori perilaku pemimpin. Teori karakteristik kepemimpinan berkembang di tahun 1920-an hingga 1930-an. Fokus dari teori ini adalah karakteristik yang membedakan pemimpin dan bukan pemimpin. 7 ciri yang diasosiasikan dengan kepemimpinan yang berhasil yaitu mengarahkan, kehendak memimpin, kejujuran dan integritas, kepercayaan diri, kecerdasan, pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan, dan ekstraversi. Teori karakteristik pemimpin di PT Unilever Indonesia. Pemimpin Unilever mengarahkan semua karyawan Unilever untuk menghindari kegiatan pribadi dan kepentingan finansial yang dapat bertentangan dengan tanggung jawabnya terhadap perusahaan. Pemimpin Unilever memiliki kehendak memimpin operasi perusahaan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang diterima secara internasional. Unilever memiliki integritas bisnis dengan tidak memberi atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, suap maupun keuntungan yang tidak layak demi keuntungan bisnis. Pemimpin Unilever memiliki kepercayaan diri dan kecerdasan yang tinggi untuk dapat menghadapi kompetisi yang adil dan mendukung pengembangan undang-undang persaingan yang tepat. Ibu Ira Noviarti selaku pemimpin Unilever yang telah mengemban beberapa posisi senior tidak hanya di Indonesia namun juga di Asia Tenggara. Sebelum memegang jabatan Presiden Direktur, beliau menjabat sebagai Beauty dan Personal Care Director, Managing Director, Ice Cream Media dan Consumer Market Insight Director di PT Unilever. Beliau juga meraih gelar di bidang ekonomi dari Universitas Indonesia, jurusan akuntansi keuangan pada tahun 1995. Teori perilaku pemimpin. Teori perilaku pemimpin adalah teori-teori kepemimpinan yang mengenali perilaku yang membedakan antara pemimpin yang efektif dan tidak efektif. Untuk meneliti teori ini, terdapat 4 studi yang dilakukan, yaitu studi Universitas Iowa, studi Ohio State, studi Universitas Michigan, dan KISI Manajerial. Dalam studi Universitas Iowa terdapat 3 karakteristik pemimpin. Yang pertama, gaya otokratik, yaitu pemimpin yang main tunjuk dan harus dipatuhi. Yang kedua, gaya demokratik, yaitu pemimpin yang memberikan kebebasan kepada pengikutnya. Yang ketiga, gaya laissez-faire, yaitu pemimpin yang memberikan kebebasan kepada tim-tim di bawahnya untuk berkompetisi memajukan organisasinya. PT Unilever memiliki karakteristik pemimpin yaitu gaya laissez-faire, karena pemimpin memberikan kebebasan kepada tim-tim di bawahnya untuk berkompetisi memajukan organisasinya. Yang kedua, studi Ohio State. Dalam studi ini terdapat 2 dimensi yang menjelaskan perilaku pemimpin. Yang pertama, inisiasi struktur.
yaitu menjelaskan para pemimpin yang berkonsentrasi kepada tujuan dan target penyelesaian tugas dengan membuat pola organisasi dengan membagi tanggung jawab dan peran antara pemimpin dan bawahannya. Yang kedua, pertimbangan, yaitu berkonsentrasi pada hubungan interpersonal dengan karakteristik pemimpin yang menunjukkan sikap bersahabat, selalu mendukung, dan berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan bawahannya untuk mencapai tujuan bersama. PT Unilever memiliki karakteristik pemimpin yaitu inisiasi struktur, yang mengelola bawahannya dengan menekankan pekerjaan sebagai faktor utama dan memberlakukan peraturan yang bersifat formal. Yang ketiga, studi Universitas Michigan. Dalam studi Universitas Michigan terdapat dua orientasi, yaitu orientasi karyawan dan orientasi produksi. PT Unilever memiliki karakteristik orientasi produk karena mengasumsikan kualitas produk sebagai penentu permintaan di pasar dan mengedepankan produk berkualitas untuk menghasilkan penjualan. Dan yang terakhir, kisi manajerial. Dalam kisi manajerial terdapat 5 kategori gaya perilaku pemimpin. Yang pertama, manajemen apa adanya. Yang kedua, manajemen tugas. Yang ketiga, manajemen jalan tengah. Yang keempat, manajemen country club. Dan yang kelima, manajemen tim. PT Unilever memiliki gaya kepemimpinan manajemen tugas karena meliputi perencanaan, pengujian, pelacakan, dan pelaporan. Teori kontingensi kepemimpinan. Teori kontingensi kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang mengedepankan pada situasi kerja dan budaya organisasi. Terdapat 3 teori. Yang pertama, teori Fiedler, yaitu menjelaskan bahwa kinerja kelompok yang efektif bergantung pada kesesuaian gaya interaksi seorang pemimpin dengan bawahan dengan situasinya. Yang kedua, teori Harzer-Blanchard, yaitu kepemimpinan yang sukses dicapai dengan memilih gaya kepemimpinan yang tepat, yang bergantung pada kesiapan pengikutnya. Yang ketiga, model Pat-Goal, yaitu tujuan pemimpin adalah membantu bawahannya mencapai sasaran mereka dan memberikan dukungan yang memastikan sasaran tersebut sesuai dengan sasaran organisasi. Baik, yang pertama adalah model Fiedler PT Unilever Indonesia. Pemimpin Unilever berorientasi pada tugas, sehingga Unilever akan berkinerja baik pada very favorable dan unfavorable situations. Yang pertama adalah very favorable situations, terdiri dari leader-member relations good, task structure high, dan position power strong. Yang kedua adalah very unfavorable situations, terdiri dari leader-member relations poor, task structure low, dan position power weak. Selanjutnya adalah model Hershey dan Blanchard PT Unilever Indonesia. Unilever berkinerja baik pada very favorable dan unfavorable situations, sehingga pemimpin memiliki gaya kepemimpinan selling dan delegating. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan selling, terdiri dari high task dan high relationship. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan delegating, terdiri dari low task dan low relationship. Selanjutnya adalah model Pat-Goal PT Unilever Indonesia. Unilever memiliki gaya kepemimpinan directive leader karena pemimpin Unilever lebih banyak memberikan petunjuk, instruksi, atau perintah. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan kepemimpinan kontemporer. PT Unilever Indonesia memiliki pendekatan kepemimpinan kontemporer karismatik visioner. Pertama, kita masuk ke kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik ini secara intinya atau secara garis besar adalah gaya kepemimpinan yang menonjolkan karisma dari pemimpin itu sendiri. Sedangkan karisma itu adalah sebuah atribusi yang berasal dari proses interaktif antara pemimpin dengan para pengikutnya, yang dimana atribut-atribut karisma itu seperti rasa percaya diri, keyakinan yang kuat, sikap tenang, kemampuan berbicara, dan atribut-atributnya itu tadi relevan dengan kebutuhan para pengikutnya.
Di sini PT Unilever memiliki pemimpin yang antusias, percaya diri, dan memiliki kepribadian serta tindakan yang dapat mempengaruhi orang lain. Hal itu diperkuat dengan beliau memiliki visi yang jelas, yaitu mengembangkan bisnis, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, meningkatkan penghidupan, dan mengurangi dampak lingkungan. Lalu berani ambil resiko dan peka terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner itu sendiri adalah pola kepemimpinan yang ditujukan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota perusahaan dengan cara memberi arahan dan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas. Nah, di sini pemimpin Unilever menciptakan dan mengartikulasikan visi masa depan yang menarik, realistik, dan kredibel yang memperbaiki situasi saat ini. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.